Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tusot. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya dalam Comcast Komunikasi Podcast. Nah, ini serial, edisi spesial yang membuat kami gugup. Mau pingsan. Bisa dilihat tadi caranya pembukaan nggak lancar itu ya. Oke. Siapa Mas? Kedatangan tamu istimewa Rektor kita tercinta Bapak Gunawan Budianto. UMY 1. Oke. Selamat siang ya. Selamat siang Pak Gun. Gimana Pak Gun kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Semangat. Ya. Semangat. Ya. Jadi meskipun pandemi kata kuncinya satu, semangat gitu. Sekali lagi semangat, garis bawah bol. Gitu. Nah, Mas Tobon, yang menarik di masa pandemi seperti ini, di bawah kepemimpinan Pak Gun, UMY meraih banyak prestasi. Iya. Salah satunya meraih treble winner. Wah, treble winner kayak Inter Milan dulu pernah. Oke, tim kesukaannya Mbak Ria, nggak muncul di layar. Oke, kemarin Bayern Munchen treble. Satu di pemeringkatan klaster Kemenristek Dikti, kemudian di 4ICU, dan yang terakhir di Webometric meraih peringkat pertama perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Keren. Tepuk tangan semua untuk kita semua di bawah kepemimpinan Pak Gun. Pak Gun, kami mau tanya nih, bagaimana UMY bisa meraih prestasi luar biasa ini? Treble winner Pak. Makasih Mas Fajar dan Mas Topon. Jadi sebetulnya bukan 3, bukan treble, tapi quarter. Wah, gila. Kalah Bayern Munchen. 4 ya. 4. Satu lagi kemungkinan itu peringkat Simkatmawa, peringkat kegiatan mahasiswa. Insya Allah kalau tidak saya salah intip, kita nomor 1 nasional. Alhamdulillah, luar biasa. Keren. Tapi yang jelas untuk di IY kita nomor 1 ya. Mungkin ini nanti akan ada listing baru untuk peringkat kegiatan mahasiswa. Jadi insya Allah kita ini nomor 1 swasta nasional ya. Dan saya harus acungkan jempol kepada mahasiswa gitu, bahwa ternyata kalian hebat-hebat gitu. Artinya tanpa kalian ya nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Bagi kami ya UMY ini rumah besar kita bersama. Betul. Ya. Betul. Cuma di situ ada bapak, ada ibu, ada anak gitu aja. Nggak ada anak kos. Iya, keren. Kita adalah keluarga. Keluarga ya, mahasiswa ya anak kandung juga gitu. Jadi kenapa bagi kami menyuntik mensupport semangat itu penting ya. Oleh karena itu kenapa selama 3 tahun terakhir ini kita menjadi merasa lelah bekerja di UMY, tapi senang. Karena semua berubah. Betul. Ya. Dulu UMY berjalan dengan apa adanya ya, nothing tulus. Ya. Ya kalau juara ya alhamdulillah, ya kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Mulai 2017 kita lakukan gap analysis. Analisis gap itu penting. Contoh misalnya ada skor 100, gitu kan? Ada skor 100. Nah, sekarang positioning kita di skor berapa? Misalnya positioning kita di skor 60, ya kita punya gap 40 poin kan. Nah, usaha apa yang harus dilakukan untuk mencapai 40 poin ini? Nah, selama ini kan tidak pernah dilakukan itu. Sehingga selama ini kan UMY berjalan ya, saya katakan tadi ya udahlah kita jalan saja, nanti yang tulus, dapat segini ya alhamdulillah, dapat segitu ya alhamdulillah. Makanya kenapa kemudian kita kerahkan betul. Nah, gap analysis ini kemudian kita suntikan ke dalam kerangka kerja yang namanya result based management. Jadi bagaimana memanage itu berdasarkan hasil atau target yang akan kita capai gitu. Jadi tidak ada lagi kata-kata penulisan buku ajar terlaksana, seminar dosen terlaksana, tidak. Tapi sebutkan deh bahan ajar itu berapa buku, 50 buku, 60 buku. Seminar mahasiswa terlaksana, enggak, maksud kami papernya berapa, paper dosen berapa, paper mahasiswa berapa buah yang bisa dipresent di luar negeri, berapa buah yang dipresent di tingkat nasional, regional, harus begitu. Jadi nggak ada lagi melaksanakan seminar nasional, tidak. Tapi sudah mulai kita balik dengan cara
mempresentasikan 20 paper di tingkat nasional. Wah, luar Begitu. biasa. Begitu ya. Ternyata insight yang luar biasa dari Pak Gun. Saya malah baru tahu saat ini Iya. gitu. Iya. Karena saya baru selesai S3, jadi wajar gitu. Sama progres ini. Progres. Nah, Tapi Pak- nggak cuma akademik loh. sebenarnya. iya, betul. Iya, nggak cuma akademik aja. Di tingkat prestasi kemahasiswaan ternyata luar biasa. Luar gitu. biasa. Iya. Jadi 2019, 2018, 2019 itu peningkatan kinerja prestasi mahasiswa luar biasa. Luar biasa. Ada film juga dari alumni kita juga viral loh Pak barusan Pak. Film apa? Tile itu Oh ya, alumni Tile. kita Pak. Ya. Saya tahu Bu Tejo ya. Wah. Tapi sudah dengan Pak Sutejo Wah. udah cerai itu. Itu kan dulu karyawan kita di kedokteran tapi udah pensiun. Ya artinya kan nggak cuma akademik gitu Iya, ya. Tapi iya. rata gitu. Saya melihat justru banyak juga prestasi itu yang bukan akademik. Ya. Mahasiswa itu sebagian besar bukan hanya berasal dari Bimnas, dari PKM, Iya, dari betul, lomba, betul. tidak. Hmm. Tapi dari seni tari, kesenian, Betul. kemudian drum band, Iya, ya, kemudian bela diri, iya. kepecinta alaman, itu yang justru banyak menyumbang. Olahraga itu juga banyak menyumbang ini, menyumbang poin, Iya, skor olahraga, untuk, betul. ya, Betul. Iya. itu. Apalagi nih Pak Gun, saya lihat UMY ini kampus yang unik. Di Indonesia itu hanya 3 kampus, tahu saya punya klub di Liga Indonesia. Ya, Kita punya PSHW. betul. Gitu. betul. Ada 2 kampus lain, nggak usah disebut karena kita tidak di-endorse oleh mereka gitu. Artinya mereka tidak pasang iklan di sini. Iya. Kan? Ya. Tapi Terus- kalau mau pasang iklan boleh saya Boleh. sebutkan. Terus yang lain UMY punya orkestra. Nah, Ya. pertimbangannya apa Pak Gun? UMY punya kebijakan yang menurut kami itu out of the box, di mana kampus lain tidak ada seperti ini Iya. gitu. Pertanyaan saya balik, kenapa saya support lab komunikasi? Tersanjung. Ya masih ingat ya? Iya, Pak. Iya. Anda tiba-tiba saya minta bikin proposal, Betul. tiba-tiba saya panggil. Betul. Dan itu cepet-cepetan gitu. loh. Iya. Iya. Pokoknya Bikin cepet-cepetan ini Iya. uangnya keburu hangus gitu kan. Iya. Saya masih ingat angka-angka itu kan, Iya. 400-an gitu ya. Iya. Ya, orang hidup itu tidak bisa mengandalkan otak kiri. Sesuatu itu tidak pasti. Betul. Ya. Jadi dalam ilmu eksak itu orang boleh berkata 2 kali 2 sama dengan 4. Tetapi ada makna kehidupan yang lebih dalam bahwa 2 sama 2 tidak selalu 4. Oke. Otak apa? Otak kanan. Jadi kita menginginkan UMY ini menjadi salah satu wahana untuk mengasah kedua-duanya, keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Jadi bukan cuma sekedar kita bicara otak kiri, bicara benar salah, benar Iya. salah, benar salah. Bisa nggak kita ini bicara tentang indah, sahdu dan sebagainya yang sebelah kanan. Dan itu hanya bisa kita lakukan lewat sesuatu yang sifatnya itu kemasannya adalah selalu menggunakan kreativitas. Saya melihat kenapa lubang itu ada di lab komunikasi untuk bisa di samping UKM seni juga demikian. Nah, makanya sekarang ini menjadi dunianya komunikasi loh. Kalau kemudian MOOCs kita jalankan 100%, kita menjalankan MOOCs itu apa namanya proses pembelajaran paket-paket itu. Iya. Kalau kita jalankan penuh itu saya butuh lab komunikasi yang lebih besar, studio yang lebih banyak, dan saya pikir ini sudah saatnya begitu. Oke. Kita semua pandemi nggak leren loh Pak ini Pak. Terus produksi ya. dengan tetap menjaga protokol gitu. Ya, kalau kalian berhenti malah kena pandemi. Ujung tuh Mbak, garda terdepan iya. dengan Iya. tetap memperhatikan protokol. Nanti karena kalian akan kena pandemi sosial gitu. Iya. Nah, makanya harus selalu berkarya. Karya itu penting karena karya itu meningkatkan imunitas kesehatan. Iya. Nah, Iya. ini terakhir Pak Gun. Terakhir. Terakhir karena tadi nyinggung tentang prodi komunikasi. Kita tahu prodi komunikasi ini prodi yang akreditasinya A. Terus kabar terbaru jurnalnya tadi Ya. baru 2 jam yang lalu Ya. naik Sinta 2. Ya, Kita betul, juga punya betul. jurnal mahasiswa. Bagus, Terus ya. teman-teman mahasiswa buat banyak karya. Dosennya bahkan jadi bintang film, Mas Budi jadi bintang Wah, film. Iya.
pelakor. Bintang film nggak pelakor. jelas. Tapi juga dilihat bahwa film 7 kata juga produk dari Iya, komunitas. betul, ya. betul, betul. 7 Iya, kata. 7 kata. Saya Iya. mengendorse Iya. karena kebetulan itu tentang kakek saya. Iya, Kemudian kita endorse untuk dan Iya, saya bagus lihat bagaimana segmentasi dari kejadian-kejadian yang runtut disampaikan itu banyak dicari orang sekarang. betul. Iya. Mau bikin lagi nggak Pak? Bikin dong. Sebetulnya itu meningkatkan libido ya. Iya. Ada sesuatu yang sensasional yang harus disampaikan. Kemudian juga pernah waktu itu komunikasi membuat banyak produk kesehatan keselamatan berlalu lintas. Iya, iya. iklan layanan Ya, masyarakat. itu sajian ringan tapi mengena. Iya. Nah, artinya memang pernik-pernik spesifik di masyarakat yang tidak pernah diangkat oleh dunia formalitas ini perlu dicari, dan itu saya pikir teman-teman komunikasi punya banyak pakar di situ untuk membongkar khasanah informalitas yang justru mungkin akan punya nilai manfaat yang lebih besar gitu. Ya. Tadi kalau 7 kata. Nah sekarang Pak Gun sebagai penutup, Oke. 7 kalimat merintah rektor. Gimana? Oh, we wanton. Oh, ini kalau Baru gitu dibales IKS. kalau udah di sini itu kan sudah ya Ya, kita ngartis aja gitu. biar kelihatan ngepop gitu loh. Iya. Pak Gun, mohon pendek aja, sekira 7 kalimat untuk teman-teman di program studi ilmu komunikasi, terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2020 yang saat ini akan segera bergabung dengan kita. Ya. Greeting kepada teman-teman mahasiswa baru. Monggo Pak Gun. Baik, terima kasih ya. Jadi atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya ucapkan pertama selamat datang, selamat bergabung di dunia yang benar. Yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa sekarang ini hidup tidak lurus. Hidup butuh kreativitas. Nah, di program studi ilmu komunikasi inilah kreativitas Anda bisa kita asah setajam-tajamnya. Dan yang terakhir adalah kita melihat manusia itu kalau mati tidak meninggalkan gading, tapi manusia mati meninggalkan produk. Dan produk digitalisasi ini adalah produk yang cocok untuk dunia saat ini. Terima kasih. Selamat datang di kampus UMY. Wah, terima kasih Pak Rektor, Pak Gun. Kita mati sudah meninggalkan konten ini. Iya. Oh iya. Kita sudah meninggalkan konten. Satu frame dengan Pak Rektor. Pak Rektor. Ya. Sejarah loh nih, historical. sejarah. Jangan lupa foto behind the scene. Oke. Yuk Mas Tafon, karena dirimu yang buka, dirimu wajib Baik. untuk menutupnya. Iya, begitu saja podcast kita kali ini. Sebenarnya pengen lebih banyak ngobrol ya, tapi kita tahu bahwa UMY 1 ya, Bapak Rektor itu selalu agendanya selalu banyak gitu. Dan masih pengen lebih challenge-nya lagi. Baik, saya kira itu aja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam muda mendunia, jangan lupa. Muda mendunia. Salam muda mendunia.